Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Paradigma 45, Sobat Paradigma 45 sebangsa setanah air. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Ya baik, pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang cukup menarik untuk kita simak bersama-sama. Dan saya anggap video ini adalah video yang paling penting terutama bagi warga NU. Ya, sebuah video ini adalah video dari Gus Yahya selaku Ketua PBNU yang kemudian memberikan arahannya kepada warga NU menuju Pilpres 2024 yang akan datang. Iya, arahan-arahan ini kemudian beliau sampaikan di hadapan para halayak, para warga NU, karena untuk menjawab pertanyaan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan menyangkut arah dukungan PBNU menuju Pilpres 2024 yang akan datang, sehingga Gus Yahya kemudian memberikan arahannya. Dan pada kesempatan itu beliau yang perlu disampaikan pada awal dari video ini bahwa beliau kemudian menyampaikan bahwa jangan sampai ada oknum-oknum atau warga NU yang kemudian membawa sembarang nama NU atau lapak NU untuk kemudian dibawa untuk kepentingan pribadi. Kemudian beliau menekankan bahwa arahan dan dukungan PBNU harus dibawa semata-mata untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan bangsa ke depan. Saya kira ini adalah sebuah arahan yang cukup luar biasa dan cukup menarik. Dan untuk bagaimana selengkapnya apa yang menjadi arahan dari Ketua PBNU ini, mari langsung saja kita simak dan kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebumen. Muhammad Tawam, Penjaga Kebumen. Lain dengan yang pertama tadi, ini kami di bawah itu pasti selalu ditanya tadi soal itu tadi. Isarohnya kemana? Masalahnya adalah warga NU ketika dibebaskan malah jadi bingung. Maka perlu ada mungkin isarah Syria. Saya kira begitu. Mas Rubun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, soal Pilpres sekarang. Ya ini memang betul karena memang apalannya Yahana ini memang selalu nanya ke PBNU. Ini perlu saya sampaikan ya, kalau Rois Am mengatakan jangan buka lapak sendiri-sendiri, itu apa istilah balagonya? Itu maksudnya ya itlaqul hadri, jangan buka lapak sendiri, artinya jangan buka lapak, itu artinya ya, itu artinya begitu. Artinya apa? Artinya jangan jadikan NU ini komoditi untuk jualan. Oke? Itu artinya itu. Nah, apa yang akan kita lakukan sekarang ini? Kita bila diperlukan memang melakukan aliansi-aliansi dengan berbagai pihak dalam rangka memperjuangkan kepentingan warga NU. Nah, kalau mau minta bocoran ya nantilah sebentar lagi, saya habis dari sini ya, saya nanti habis dikasih nggak karuan, saya sudah beberapa hari nggak bisa tidur ini gara-gara memproses komunikasi ini karena mandat dari PBNU. Nanti saya akan lapor ke Rois Am, dan kalau sudah itu pesannya bagaimana, cara menyampaikannya bagaimana, nanti jenengan akan dapat ya. Sabar. Gitu ya, itulah pokoknya. Jadi sabar sedikit. Wong ini masih berapa bulan, masih lama. Dan nggak usah kemerungsung, nggak usah metenteng. Ini yang penting. Nggak usah kemerungsung, nggak usah metenteng, itu yang penting. Wong kita ini cuma mau lewat kok. Pemilu dan Pilpres itu cuma lewatan yang harus kita lewati. Kita punya tujuan yang lebih jauh dan lebih penting. Nah, kita harus lewat dengan selamat sekarang. NU-nya selamat, negaranya selamat. NU-nya selamat itu artinya apa?
NU-nya ini tidak congkrah, tidak saling bertengkar di antara sesama warga, sesama saudara, walaupun ada kemungkinan pilihannya beda-beda, ya jangan sampai bertengkar dengan saudara, itu jangan sampai, ya itu yang pertama, ya. Yang kedua, jangan sampai NU ini dijual-jual seenaknya, itu loh, itu artinya selamat, ya. Karena kalau ada orang mau jual NU, Pak, itu sekarang itu gampang sekali jual NU itu, pasti lakunya, ya. Cuma kalau kita ini meneruskan kebiasaan yang dulu jualan sendiri-sendiri, itu mesti regane banget purai, sangat tidak cocok dengan kebesaran dan martabat Nahdlatul Ulama. Lah kalau NU ini 56,9% dari seluruh Indonesia, itu mau sampean hargai berapa? Mau sampean hargai berapa? Masa cuma mau dihargai seamplop, rong amplop gitu saja kan, ya itu menjatuhkan martabat namanya, ya. Tapi kalau aliansi lain, kita ini punya tujuan apa, kita perjuangkan bersama, itu namanya aliansi, bukan soal jual menjual. Jadi tawar menawarnya ini soal visi, soal agenda, soal tujuan bersama, bukan soal jual beli. Itu ya, itu yang hendak kita jalankan sekarang. Nah itu kemana, ya sabar dikit, ya katanya neng Ampel cedak kali ungu, ya wong-wong podo nempel karo NU, nah kan gitu. Panen kates tumpak no jaran, lek ono tumpak no jaran, itu aja sudah. Itu kira-kira begitulah kira-kira. Nah nanti jenengan pada saatnya akan mengerti sendiri lagi, ya, jadi ndak usah rame-rame, ndak usah ribut-ribut. Wong ini apa namanya, cuma lewatan saja. Kita konsentrasi pada tujuan utama kita di depan, okay? Lah negara juga harus selamat. Negara selamat itu artinya apa? Sistem politiknya aman, tidak terjadi kekacauan, itu namanya selamat. Kedua, negara ini dari apa yang sudah dicapai nggak mundur-mundur lagi, ya. Negara ini kan berjalan, arahnya jelas, ini sudah ada namanya sekarang istilahnya bukan GBHN, apa ya, ada renbang itulah, RPJM, RPG apa itu kan ada. Lah yang sudah dicapai jangan sampai mundur lagi, yang sudah dicapai ini harus teruskan sampai ke tujuan, itu namanya selamat, ya. Jadi kalau kemarin-kemarin saya bilang kepentingan NU terhadap politik Indonesia, satu-satunya kepentingan NU terhadap politik Indonesia adalah keselamatan bangsa dan negara. Itu dalam pengertian itu, sistem politiknya selamat, aman, tidak bubar, tidak kocar-kacir, ya, dan perjalanan agenda-agenda negara tidak terputus, apalagi mundur ke belakang. Tapi yang sudah dicapai bisa diteruskan. Itu yang hendak kita perjuangkan, kita upayakan di dalam berbangsa dan bernegara ini, termasuk dalam kaitannya dengan pemilu dan pilpres. Okay. Ya, selebihnya jenengan puter YouTube
YouTube sendirilah, itu saya sudah banyak ngomong soal itu ya, nanti jangan lihat sendiri. Saya kira begitu ya. Iya, saya kira telah kita saksikan bersama sebagaimana arahan dari kita PBNU. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, terutama warga NU yang kemudian di mana apa yang disampaikan oleh Gus Yahya ini selaku ketua ini harus betul-betul dipahami dengan baik dan diamalkan, bahwa untuk bagaimana menentukan pilihan ke depan harus bersabar dulu, karena sementara mungkin menilai siapa kemudian kandidat yang layak untuk kemudian dimenangkan oleh PBNU, yang pada kesempatan yang sama kemudian belum menekankan bahwa dukungan dan arahan dari PBNU ke siapa itu harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, terutama kepentingan untuk semua dan kepentingan untuk bangsa dan negara ini. Jadi belum menekankan bahwa bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk kepentingan kelompok tertentu. Sehingga mudah-mudahan ini sampai dan menjadi pesan buat semua, dan bagaimana menentukan pilihan menuju Pilpres 2024 yang akan datang ini ya bisa mungkin warga NU menunjuk petunjuk dari ketua dari PBNU setelah melakukan kajian-kajian yang dalam, penilaian terhadap calon Pilpres dan calon Wapres yang menuju Pilpres 2024 yang akan datang. Untuk itu terus kita saksikan di channel ini. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.